Hujan turun dengan deras di sore hari itu, mengiringi langkah hati yang gundah. Di dalam sebuah gereja kecil yang dihias indah dengan bunga mawar putih, Raina berdiri dengan gaun pengantin putihnya yang memukau. Setiap helai kainnya tersusun sempurna, mengalir anggun hingga menyentuh lantai marmer yang dingin. Rambut hitam legamnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang melambai lembut di sekitar wajahnya yang dihiasi riasan tipis. Matanya yang besar menatap penuh harap ke arah pintu gereja, menunggu sosok yang ia impikan selama bertahun-tahun. Setiap tamu yang hadir sudah duduk dengan tenang, suara bisikan pelan terdengar di antara deretan bangku gereja, menunggu saat-saat sakral pernikahan dimulai. Tapi menit demi menit berlalu, dan tak ada tanda-tanda kehadiran Reza, calon suaminya. Raina mulai merasa cemas. Hatinya berdetak kencang, seolah bisa mendengar setiap ketukan jantungnya yang semakin gelisah. Seorang pendeta yang berdiri di depan altar, mulai merasa tidak nyaman. Ayah Raina, yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan putrinya erat-erat, mencoba menenangkannya. "Mungkin dia terlambat sedikit, sayang," ucap sang ayah, meskipun dalam hatinya ada rasa keraguan yang mulai menjalar. Namun, waktu terus berjalan. 15 menit, setengah jam, 1 jam berlalu, dan Reza tak juga muncul. Tak ada pesan, tak ada telepon, tak ada kabar. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Raina menyadari kenyataan pahit itu. Dia ditinggalkan. Di altar, di depan keluarga, sahabat, dan kerabatnya, ia harus menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk matanya. Hatinya bagai remuk redam, hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah Reza meninggalkannya begitu saja tanpa penjelasan, dunia Raina runtuh. Ia harus menghadapi tatapan iba dari semua orang, gosip yang beredar di belakangnya, dan rasa malu yang menyelimuti dirinya setiap kali ia melangkah keluar rumah. Cinta yang begitu ia percayai, hancur seketika. 15 tahun berlalu sejak hari kelam itu. Raina kini bukan lagi wanita rapuh yang dulu. Ia bangkit dari keterpurukannya, menata hidup baru. Sebagai seorang dokter bedah jantung di rumah sakit terkenal di Jakarta, ia telah menorehkan banyak prestasi. Kedisiplinan, kerja keras, dan sikap tegasnya membuatnya menjadi salah satu dokter terbaik di bidangnya. Namun meskipun hidupnya tampak sempurna, bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Setiap kali Raina melihat pasangan yang bahagia, atau mendengar denting piano yang mengiringi lagu pernikahan, hatinya seolah kembali ke hari itu, hari di mana dia ditinggalkan tanpa alasan. Suatu malam, saat Raina sedang berada di ruang gawat darurat, ponselnya berdering. Ada panggilan darurat. "Pasien dengan kondisi kritis, butuh operasi jantung segera," ia ucap perawat dengan nada terburu-buru. Raina bergegas menuju ruang operasi. Saat ia membaca berkas pasien di tangannya, jantungnya berhenti sejenak. Nama pasien itu, Reza Adrian. Seketika, dunia di sekitarnya terasa hening. Waktu seakan berhenti. Reza, lelaki yang dulu meninggalkannya di altar, kini terbaring di ruang operasi dengan kondisi kritis. Tubuhnya lemah, pucat, dan ada tanda-tanda bahwa ia telah melalui serangkaian perawatan yang panjang. Ada catatan bahwa Reza telah menderita penyakit jantung kronis selama bertahun-tahun. Tubuh yang dulu gagah dan penuh energi kini tampak ringkih dan nyaris tak bernyawa. Raina menatapnya melalui kaca ruang operasi. Ada perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Amarah, kebingungan, kepedihan, dan entah mengapa, sedikit rasa iba. Dia mencoba menenangkan diri. Ini adalah tugasnya sebagai dokter. Dia tidak bisa membiarkan perasaan pribadinya menghalangi tanggung jawabnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Operasi pun dimulai. Raina memimpin timnya dengan tangan yang ahli. Meskipun pikirannya terus berputar, membayangkan mengapa Reza bisa berada dalam kondisi ini. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Detik-detik terasa begitu lambat. Hingga akhirnya, setelah 4 jam yang panjang dan melelahkan, operasi berhasil.
Namun saat Raina keluar dari ruang operasi, ada rasa berat yang tak bisa ia lepaskan. Ia tak mungkin bisa menghindari pertemuan dengan Reza. 2 hari setelah operasi, Reza akhirnya sadar. Wajahnya terlihat lelah, matanya terbuka perlahan, lalu melihat sekelilingnya. Ia tampak kebingungan, lalu pandangannya bertemu dengan Raina yang berdiri di sudut ruangan. "Raina?" Suaranya terdengar serak dan lemah. Raina tidak menjawab. Dia berdiri diam di sana, dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia telah menunggu penjelasan ini selama 15 tahun. Tapi sekarang, ketika Reza ada di hadapannya, semua kata yang ingin ia katakan dulu seolah menguap begitu saja. Reza mencoba berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas meski tetap lemah. Aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu begitu saja." Raina menatapnya, matanya memerah karena menahan amarah dan emosi yang lama dipendam. "Lalu mengapa kau lakukan itu, Reza? Mengapa kau tinggalkan aku di hari pernikahan kita tanpa sepatah kata pun?" Reza menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Hari itu, aku baru tahu bahwa aku mengidap penyakit jantung ini. Aku panik, bingung. Aku tidak ingin membebanimu dengan penyakitku. Aku pikir, kalau aku pergi, kau bisa hidup bahagia tanpa harus merawatku, tanpa harus melihatku menderita." Raina terdiam. Jantungnya berdegup keras mendengar pengakuan itu. Semua rasa sakit yang ia alami selama ini, perasaan ditinggalkan dan dikhianati, kini bercampur dengan rasa iba yang dalam. Tapi rasa marah yang tersisa masih menguasai dirinya. "Jadi kau berpikir meninggalkanku tanpa penjelasan itu adalah keputusan terbaik?" Suaranya bergetar. Reza menunduk. "Aku tahu itu salah. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara lain untuk melakukannya. Aku pengecut. Dan aku sangat menyesal." Air mata yang selama ini Raina tahan, akhirnya jatuh. Selama 15 tahun, ia selalu bertanya-tanya apa yang salah, mengapa Reza pergi. Sekarang, jawabannya ada di hadapannya, tapi apakah itu cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia alami selama ini? Malam itu berlalu dengan perasaan yang campur aduk. Raina merasa lega karena akhirnya ia mendapat penjelasan yang selama ini ia tunggu. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang terluka begitu dalam hingga ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Reza. Selama beberapa minggu berikutnya, Reza perlahan pulih di bawah perawatan Raina dan timnya. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa canggung di antara keduanya. Terkadang Reza mencoba berbicara lebih banyak tentang hidupnya selama 15 tahun terakhir, tentang penyesalan dan kesakitannya. Tapi Raina masih belum tahu apakah ia bisa membuka hatinya kembali. Suatu hari, sebelum Reza meninggalkan rumah sakit, dia berdiri di depan pintu ruangan Raina. "Aku tidak akan meminta maaf lagi karena aku tahu itu tidak akan mengubah masa lalu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, bahwa selama 15 tahun ini, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu," ucap Reza pelan. Raina tidak menjawab. Ia hanya menatap Reza, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Mereka berdiri di sana dalam keheningan. Hingga akhirnya Reza tersenyum tipis dan berjalan pergi. Saat pintu tertutup, Raina menghela napas panjang. Akankah waktu mampu menyembuhkan luka mereka? Hanya masa depan yang bisa menjawabnya.